Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bola mata itu bersinar dalam warna emas terang. Tampaknya sangat mencengangkan saat energi berputar. Mungkinkah itu masih memiliki kekuatan hidup yang luar biasa? Xiao sangat terkejut. Banyak tahun telah berlalu sejak zaman kuno, namun masih belum penurun. Kekuatan yang diberikannya sungguh menakjubkan. Dia mulai mengaktifkannya dengan hati-hati. Warna emas samar bola mata itu mulai berubah. Cahaya yang dihasilkannya sekarang bahkan lebih kuat, dan bahkan ada lebih banyak warna. Xiao merasakan kekuatan aneh melonjak dalam dirinya. Ketika dia menyorotkan cahaya dari bola mata di telapak tangan ke arah yang berbeda, dia merasakan perasaan yang unik. Pemandangan di sekelilingnya muncul dalam benaknya dengan sangat jelas. Apakah ini cerminan dari kekuatan murid ganda? Bagaimanapun itu adalah harta yang langka, ucap Xiao. Bola mata ini terlalu kuat, seolah-olah semua yang dia alami tidak nyata. Kemampuan ilahi yang luar biasa, ucap Xiao dengan kagum. Individu berkulit ganda benar-benar diberkati. Dia hanya mengaktifkan bola matanya, namun itu sudah bisa mengerahkan kekuatan seperti itu. Dia bisa membayangkan bagaimana dewa kelahiran alami berdiri di atas dunia dan memerintahkan semua ahli lainnya. Ketika dia membuka matanya, garis-garis cahaya kemasan akan melonjak, menghancurkan artefak surgawi dan menyapu semuanya. Xiao membalikannya berulang-ulang di tangannya dan memperhatikan bahwa selama bola mata tidak diaktifkan, itu akan tampak redup dan tanpa vitalitas. Mungkin setelah disegel di dalam manik batu, itu diisolasi dari seluruh dunia. Akibatnya dia tidak mengalami kerusakan selama bertahun-tahun, dan sumber kehidupannya tidak hilang. Dia meraih pecahan batu. Semakin lama dia memandang mereka, semakin dia menganggap mereka sebagai semacam batu suci daripada benda-benda biasa. Kalau tidak, bagaimana itu bisa ternoda oleh darah dewa iblis yang mengelilingi artefak panah perunggu ilahi? Namun bola matanya terlalu kuat. Jika dia bisa sepenuhnya menghidupkannya kembali dan membiarkannya mengerahkan semua kekuatannya yang hebat, hasilnya akan luar biasa. Apa yang harus aku lakukan? Sambil memegang bola mata di telapak tangannya, dia mengerutkan kening dan mulai merenungkan. Haruskah dia mengganti bola matanya sendiri dengan itu? Itu tidak mungkin. Masukkan itu ke tengah dahinya di mana mata surga seharusnya muncul. Itu juga bukan ide yang bagus. Saat Xiao mempelajari dan memperbaikinya lebih lanjut, dia tiba-tiba menemukan kemampuan ilahi lain dari bola mata itu, yang membuatnya semakin tercengang. Dia bisa melihat di halaman seekor lebah mengepakkan sayapnya dengan frekuensi rendah. Semuanya sangat jelas. Kecepatannya melambat. Aku bisa dengan cermat mengamati semuanya, ucap Xiao tergerak. Dia hanya melihat adegan diam sebelumnya dan tidak memperhatikan mereka. Sekarang dia bisa melihat makhluk hidup seperti ini. Itu memberinya perspektif yang sama sekali baru. Ini luar biasa, ucap Xiao sangat terkejut. Jika dia bisa menggunakan kemampuan ini saat menghadapi musuh, dia akan diberi keuntungan luar biasa yang memungkinkannya untuk memandang rendah semua kultivator di levelnya sendiri. Pria berkulit ganda itu memang makhluk yang menakutkan. Seperti itulah pikiran pertama yang datang pada Xiao. Adik laki-lakinya itu dilahirkan dengan murid ganda dan memiliki satu set lengkap kemampuan ilahi yang harus lebih menyeluruh daripada hanya bola mata. Bahkan jika pihak lain tidak mencuri tulangnya yang tertinggi, dia masih akan sangat kuat. Apakah ada cara lain? Xiao bertanya pada dirinya sendiri. Melalui bola mata ini, dia sekarang mengerti sepenuhnya betapa hebatnya individu yang memiliki dua pupil. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Saat ini aku memiliki teknik berharga Suangnin dan Kunpeng.
Jadi 8 bagian surgawi belum mengandung tubuh spiritual tertentu. Aku harus membuat yang berbentuk manusia kali ini. Shihou merenung dalam hati. Karena dia pernah mendengar sebelumnya bahwa ada makhluk berbentuk manusia di antara 10 binatang buas purba. Jika dia cukup beruntung untuk menemukan satu di masa depan, tubuh spiritual yang dibentuk manusia tidak akan berbenturan dengannya. Tentu saja itu adalah masalah yang hanya akan mengganggu para resi dan dewa legendaris. Tidak lama kemudian dia menciptakan sosok manusia di dalam lorong surgawi dan memasukkan bola mata ke dalamnya. Dia kemudian mulai memeliharanya dan bermeditasi dengannya ketika dia menganggur. Shihou memanggil untayan simbol dan mengirimkannya ke tubuh spiritual. Sekarang membuatnya tampak seperti memiliki kehidupan. Bagus. Shihou cukup puas dengan kemajuannya. Dia saat ini hanya tahu 3 kemampuan. 1 untuk melihat melalui permukaan dan mencapai sumber asli. Yang lain adalah kemampuan untuk menghancurkan artefak yang berharga dengan seberkas cahaya. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk sangat memperlambat kecepatan para ahli. Singkat cerita, tingkat kultivasi Shihou telah sangat meningkat dibandingkan sebelumnya. Terutama setelah ia mencapai puncak rana transformasi roh. Dia sekarang secara kasar memahami kemampuan ilahi yang luar biasa ini dan tidak bisa menahan perasaan kagum. Dia kemudian mengambil sajadah dan duduk di atasnya dengan kaki bersilang. Pada awalnya tidak ada yang terjadi. Ketika dia memegang cangkang di tangannya dan bermeditasi dengan serius, semuanya berubah. Gelombang cahaya spiritual meletus dari sejadah, yang kemudian disertai dengan gelombang energi keberuntungan. Sejadah itu jelas merupakan harta yang sangat berharga. Ini ditinggalkan oleh Peng Kun yang bahkan menggunakannya saat bermeditasi dan juga menjalin dari kayu tua, yang dikenal untuk menghubungkan manusia dengan alam ilahi. Di atas permukaan tubuhnya, cahaya berwarna bersayap berkedip dan berubah menjadi plak. Pada akhirnya warna tanah menghilang dan berubah menjadi hitam. Simbol melonjak seperti gelombang pasang, membentuk kura-kura hitam yang tidak jelas. Hanya beberapa hari namun dia sudah sebentar memahami dan menguasai sebagian besar kemampuan ilahi ini. Dia sekarang bisa menggunakannya. Shihou berdiri dan menyingkirkan sejadah. Dia berhenti di sana karena dia tahu bahwa bergegas tidak akan membawa kesuksesan. Scene berganti. Ibu kota adalah tempat yang megah. Jalanan berselang-seling di seluruh kota dan semua jalan utama ditaburi batu biru. Keturunan raja dan bangsawan akan selalu memiliki binatang buas yang membersihkan jalan bagi mereka. Jalan-jalan lebih sibuk dari hari ini, karena kereta perang yang ditarik oleh binatang buas besar yang luar biasa bergemuruh satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa begitu ada banyak gerbong? Mereka terlihat seperti kereta perang dari rumah bangsawan. Pernahkah terjadi sesuatu yang serius? Mengapa mereka semua berkumpul di sini? Apa yang mereka lakukan? Kamu belum dengar? Anggota berbakat dari bangsawan-bangsawan utama dan keluarga bangsawan terkenal semuanya telah kembali beberapa hari terakhir ini. Mereka kembali untuk merayakan ulang tahun Kaisar Manusia. Mereka saat ini mengadakan pertemuan kecil sebelum itu. Orang-orang jenius itu telah jauh dari ibu kota selama beberapa tahun, dan beberapa dari mereka adalah teman terbaik. Mereka yang menikmati kegembiraan tentu akan mengambil kesempatan untuk berkumpul setelah tidak melihat teman-teman lain begitu lama. Tidak hanya itu, beberapa jenius dari klan mereka tidak saling berhadapan dengan orang-orang dari klan lain. Dalam pertemuan seperti ini, banyak orang menyaksikan kereta yang bergemuruh dengan mata iri ketika simbol yang padat memancarkan cahaya yang berharga. Itu mengingatkan mereka akan Toret yang tidak pernah berakhir. Secara umum, meskipun ada tamu lain yang datang dengan berjalan kaki seperti Shihou, jumlahnya relatif kecil, dan mereka tampak agak tidak pada tempatnya. Tentu saja Shihou masih dalam perjalanan, dan tidak ada yang tahu bahwa dia diundang juga. Greenwood Garden adalah tempat yang luas. Saat ini para tamu masuk dan keluar di aliran konstan melalui gerbang batu besar Greenwood Garden. Semakin banyak orang terus berdatangan,
dan barisan kereta perunggu yang mereka bawa menunjukkan status superior mereka. Xiao menggerutu di sepanjang jalan. Jaraknya terlalu jauh. Alasan utamanya adalah karena modalnya terlalu besar. Dia bergegas keluar dari penginapan tanpa menggunakan teknik atau teks tulang yang berharga. Jadi perjalanannya sangat panjang. Sebuah kereta berderap lewat. Itu ditarik oleh 6 binatang buas yang kuat dan kuno. Mereka adalah hewan tinggi dan kuat yang tampak gagah dan kekar. Hampir pada saat yang sama kereta perak lain melaju. Itu berjalan berdampingan dengan yang sebelumnya. Terdengar suara binatang itu mengaum. Dengusan dingin terdengar. Dua kereta tiba-tiba bersatu menyebabkan tabrakan yang mengerikan terjadi. Dengan suara yang keras simbol meletus. Sinar cahaya bersinar dan seolah-olah ada tepukan dari guntur. Konflik seperti ini masih relatif tidak signifikan. Di kejauhan beberapa kereta bisa terlihat di tanah. Itu benar-benar hancur. Genangan darah besar menunjukkan bahwa pertempuran berdarah telah terjadi di sini sebelumnya. Xiao terkejut dan meminta seseorang pergi ke arah yang sama. Itu keterlaluan. Apakah tidak ada orang di sekitar sini untuk menanggahi konflik ini? Salah satu orang yang lewat meliriknya dan berkata, "Kamu pasti baru di ibu kota dan tidak tahu tentang hal-hal ini. Mereka adalah keturunan bangsawan atau ahli muda yang kuat di wilayah mereka. Mereka semua adalah orang yang sombong dan pantang menyerah. Tidak satupun dari mereka akan mengakui bahwa orang lain lebih baik daripada diri mereka sendiri. Insiden ini adalah pemandangan umum di sini dan tidak ada yang memberi perhatian ekstra. Negara Batu didirikan atas kehebatan bela diri. Dan sikap yang gagah berani dan tirani telah diturunkan dari generasi ke generasi. Bahkan para bangsawan mendorong anak-anak mereka untuk bertindak sedemikian mendominasi. Kaisar manusia sendiri telah menyatakan pendapatnya tentang masalah ini. Menyatakan bahwa dia tidak ingin keturunannya lemah dan pengecut. Ucap orang itu menjelaskan. "Aku suka itu." Ucap Xiao mengangguk. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan tanpa beban di tanah terlantar dan pengekangan yang paling mengkhawatirkan. Dia tidak akan terbelenggu oleh segala bentuk pembatasan atau formalitas. Dari apa yang dia dengar tadi, pertemuan itu terdengar luar biasa. Ini akan menjadi kesempatan yang tidak terkendali. Ketidakkesepakatan bisa diselesaikan dengan konfrontasi. "Hei, saudara muda, kemana kamu akan pergi? Jangan salah jalan. Itu adalah arah menuju Greenwood Garden," saran seseorang. "Itu karena jalan ini sangat berbahaya hari ini. Praktisi tidak ada yang berpergian dengan rute lain. Rute ini penuh dengan orang-orang berbakat. Dan bahkan ada beberapa ahli waris Raja Bela Diri. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin menerima beberapa luka akibat tabrakan." Singkat cerita, Xiao berkata dengan suara keras, "Aku menghadiri pertemuan," ucap Xiao. Mereka yang berdiri di persimpangan jalan tercengang oleh kata-katanya, karena dia bahkan tidak memiliki kereta. Tiba seperti ini hanya akan membuatnya menjadi bahan tertawaan. Pada jenius itu semua terlalu fokus tentang martabat dan penampilan luar. Seperti yang diharapkan, saat dia berjalan banyak orang memberinya ekspresi terkejut dari kereta mereka. Dia bukan satu-satunya yang datang dengan berjalan kaki. Tetapi sebenarnya tidak banyak dari mereka. "Dengar kakak, ada orang aneh lain. Apakah dia mengira dia adalah Lord Lingmo muda yang benar-benar kuat dan tidak tertandingi? Keluarga orang itu benar-benar kuat. Dan apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah datang dengan kereta. Namun orang ini juga mencoba untuk menyalinnya." Ucap percakapan kakak dan adik. Ketika kereta perak lewat, suara seorang gadis muda keluar. Tirainya diangkat mengungkapkan dua wajah cantik yang sedang berdiskusi dengan suara rendah. Xiao sedikit kecewa dengan kata-kata itu. Apa yang salah dengan menjadi sedikit rendah hati? Hal serupa terjadi dengan kereta-kereta berikutnya. Dengan orang-orang mengawasinya dengan tatapan aneh, sangat menjengkelkan. Dia telah membuat langkah yang tidak bijaksana dan menjadi makhluk aneh yang sering diarahkan. "Hahaha,
Kamu sengaja berjalan jauh ke sini hanya untuk menarik perhatian para gadis. Apakah kamu mencoba menjadi berbeda? Langkah ini agak ketinggalan zaman. Namun banyak yang sudah mencoba sebelumnya. Seorang gadis kecil melengkungkan bibir dan berbicara dari kereta. Itu tidak lain adalah rubah kecil itu. Kereta berhenti dan keluarlah wajah gadis Heavenly Fox. Wajah putihnya yang cantik memiliki kecantikan yang bisa menarik nafas seseorang. Dia menyaksikan Xiao dengan matanya yang cerah dan berkata, "Ayo biarkan kakak perempuan memberimu tumpangan." Ucap wanita itu. "Tidak, terima kasih. Aku lebih baik berjalan." Ucap Xiao. "Nona, kamu tidak tahu seberapa buruk dia. Ketika aku mengatakan aku menjual kepadanya peri suci, dia meminta kesepakatan beli satu dapatkan satu gratis untuk memasukkan kamu ke dalam." Ucap rubah kecil itu mengeluh. "Baik, ketika kita sampai di Greenwood Garden, kita bisa memberitahu peri suci itu bahwa ada seseorang yang bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk mendapatkannya sendirian." Ucap gadis Heavenly Fox menjawab sambil tersenyum. "Kamu tidak ingin tumpangan? Lalu kami akan pergi tanpamu." Ucap gadis rubah itu tertawa. Saat kereta berjalan, Xiao menggosok hidungnya. Dia menyadari bahwa wanita itu sulit untuk ditangani. Beberapa saat kemudian terdengar suara teriakan datang dari belakangnya ketika suara laki-laki yang mendekat terdengar. "Minggir!" Ucap suara laki-laki itu. Sebuah kereta yang ditarik oleh 8 binatang buas melesat dengan ganas. Dan bersama-sama datanglah aura yang paling ganas dan bermusuhan. Xiao terdiam. Dia sudah berada di tepi jalan dan tidak menghalangi jalan. Namun mereka masih berteriak. Bukankah ini terlalu sombong? Dia melangkah mundur sedikit ke samping untuk menghindari masalah. Pada akhirnya kereta itu terus datang kepadanya dan melaju sangat dekat dengan trotoar. Xiao langsung marah. Mereka sudah terlalu jauh kali ini. Dia sudah mundur 2 kali dan mereka masih melepaskan binatang buas kepadanya. Dia mundur 2 kali dan mereka masih melepaskan binatang buas kepadanya. "Apa yang salah dengan kalian?" Ucap Xiao berteriak dan melompat ke udara. Kereta tiba-tiba berhenti dan pengemudi kereta memandangnya dengan curiga. "Tuan, aku ingin tahu mengapa pelatih itu berhenti dan apa yang dikatakan peri surgawi rubah kepadamu." "Itu bukan urusan tuanmu," jawab Xiao dengan jawaban yang langsung tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. "Kamu berani? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" Ucap pengemudi itu. Jelas bagi Xiao bahwa pemiliknya sangat peduli tentang peri rubah surgawi. Dia ingin merayunya atau memiliki sesuatu yang serupa dalam pikirannya. Xiao menggelengkan kepalanya. Gadis licik itu memang pembuat onar. Karena hanya berbicara dengannya membuatnya mendapatkan masalah seperti ini. "Aku bertanya padamu apakah kamu tidak mendengarkan aku?" Xiao menatap lurus ke depan dan berbicara dengan cara yang sulit. "Kamu ingin mati?" Ucap pengemudi kereta itu mengangkat cambuknya dan menyerang Xiao dengan keras. Dia sebenarnya cukup kuat, dan serangkaian simbol menyapu udara ke arah wajah Xiao. Namun dia tidak tahu orang macam apa Xiao itu. Bocah jahat itu juga tidak akan pernah dimanfaatkan. Xiao terbang ke udara dan mematahkan cambuk menjadi 2 dengan 1 tendangan. Kakinya yang lain mendarat di wajah pengemudi kereta, yang membuat pria itu terbang lebih jauh. Darah segar dimuntahkan dari mulutnya saat dia berteriak di udara. "Apakah kamu memiliki keinginan mati? Berani-beraninya kamu menyerang hambaku." Seorang remaja berlari keluar dari kereta sambil berteriak. "Aku sedang mengobati penyakitmu." Xiao bergerak dengan dominan. "Kamu!" Para remaja lainnya di dalam kereta marah dan bergegas keluar. Mereka pada gilirannya terkena petir ungu dan semua bergetar dengan asap hitam naik dari tubuh mereka. Tak satu pun dari mereka yang berhasil melarikan diri. Xiao menendang mereka keluar dari kereta satu demi satu dan berkata, "Aku mengambil alih kereta ini." Ucap Xiao dengan kata-kata ini dan dia langsung pergi. Dan film pun berakhir.
Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.